Halo semuanya, ketemu lagi dengan Zil Sport TV, channel yang menayangkan berita olahraga khususnya sepak bola. Pelajaran dari leg pertama Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2022-2023. Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Vietnam di SUGBK, skuad Garuda hanya berhasil bermain imbang dengan skor 0-0. Banyak yang sangsi Indonesia bisa meraih hasil positif di laga ini, mengingat Vietnam tampil on fire di fase grup. Namun ternyata di laga ini, Indonesia tampil cukup apik. Namun sayang anak asuh Shin Tae-yong gagal untuk mencetak satupun gol di depan para loyalis Garuda. Dari laga ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Apa saja itu? 1. Penyakit sembuh, penyakit lain kumat. Di laga ini timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup apik. Namun sayang penyakit lama skuad Garuda lagi-lagi kumat. Sebelumnya timnas Indonesia dikritik karena para pemainnya khususnya para penyerang cukup egois. Namun di laga ini, Shin Tae-yong berhasil menyudahi penyakit tersebut. Namun sayang penyakit Indonesia lainnya malah kumat. Penyakit itu adalah penyelesaian akhir yang buruk, di mana banyak peluang bagus tercipta di laga ini namun tidak satupun peluang berhasil dimaksimalkan oleh para penyerang Indonesia. Lini pertahanan Indonesia, Fahrudin, Jordi Amat dan Rizky Ridho, tampil sangat tangguh. Jika lini serang Indonesia disorot karena penyelesaian akhir yang buruk, maka situasi yang 180 derajat terjadi di lini pertahanan Indonesia. Digawangi oleh Jordi Amat, pertahanan Indonesia cukup kokoh di laga ini. Dua penyerang Vietnam kesulitan untuk membuat peluang berarti di laga ini. Dari 4 tembakan yang dilepaskan, hanya 1 tembakan Vietnam yang tepat sasaran dan peluang itu tidak terlalu membahayakan gawang Nadeo di laga ini. Jadi barisan bek Indonesia layak diberi kredit di laga ini. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong menyiapkan senjata untuk persiapan leg kedua. Satu keputusan aneh yang dibuat Shin Tae-yong di laga ini adalah pergantian pemainnya. Di masa injury time, pelatih asal Korea Selatan itu memasukkan 3 pemain menyerang sekaligus. Mereka adalah Sadil Ramdhani, Ilyas Pasojevic, dan Witan Sulaiman. Pergantian ini cukup aneh mengingat Indonesia sudah mengalami kebuntuan sejak pertengahan babak kedua. Seharusnya ketiganya sudah dimasukkan lebih awal. Namun apakah Shin Tae-yong sengaja mencadangkan para pemain ini sebagai bekal di leg kedua nanti? Wajib cetak gol di Hanoi. Dengan hasil imbang di SUGBK ini, tugas Indonesia untuk lolos ke final bisa dikatakan cukup berat. Pasalnya, Indonesia harus menang di leg kedua ini. Namun ada satu keuntungan bagi Indonesia karena imbang 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil imbang di Vietnam nanti bisa membawa Indonesia lolos ke final. Namun dengan catatan Indonesia harus mencetak gol dan tidak boleh imbang 0-0. Ini disebabkan Piala AFF 2022 masih mengadopsi aturan agresivitas tandang. Jadi jika Indonesia bisa imbang 1-1 atau 2-2, Indonesia tidak perlu melalui babak adu penalti untuk lolos ke final. Terima kasih telah menonton video dari ZL Sport TV. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Salam Zil Sport.